wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, waskuru lahu ala taufiq wa amtimani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai malam ini, malam yang ke-14 daripada bulan suci Ramadan pada tahun ini, Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat melaksanakan qiyamul Ramadan ini. Tadinya diawali dengan salat Isya berjamaah. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah, kata Rasul, pahalanya 27 kali derajat dibanding salat sendiri. Jadi sekali awak salat berjamaah Isya di masjid sama pahala 27 kali derajat, atau 27 kali lipat awak salat sendiri di rumah, di pasau, di kantor atau di tempat lain. Macam itu gadang pahala. Kecuali salat Isya dan subuh, Allah berikan bonus. Jadi 27 kali derajat itu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, Isya, pahalanya 27 kali derajat. Tapi khusus Isya dan subuh Allah berikan bonus. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang salat Isya berjamaah, pahalanya sama dengan salat sunat separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan salat sunat semalam suntuk. Itu bonus yang diberi Allah Ta'ala ke awak. Sama awak kalau membeli di pasau, membeli duku le jale 7,000 sekilo, berminta lah bonus le. Ada bonus cunya, ke bonus setiap bonus. Maka salat Isya dan subuh Allah berikan bonus lagi tambahan pahala. Masya Allah. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kata Rasul, siapa yang salat Isya, salat tarawih berjamaah bersama imam, dilanjutkan dengan salat witir, maka sama pahalanya dengan salat sunat semalam suntuk. Masya Allah, begitu besar pahala yang akan kita terima di bulan Ramadan bila kita banyak beramal saleh. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, di dunia ini tidak ada kitab yang keindahan bahasanya bisa mendandingi Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia ini yang isi kandungannya selengkap Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia ini di mana orang berlomba-lomba untuk belajar membacanya, berlomba-lomba untuk bisa menghafalnya, bahkan orang berlomba-lomba untuk bisa menulis dengan begitu cantik hurufnya. Itulah disebut dengan khatil Quran. Nah, ada kitab di dunia apa ibu? Paling Bali Riau Pos bagi wang habis politik, baca halaman pertama, baca halaman terakhir. Yang habis olahraga, baca halaman olahraga. Ya tak? Tapi Al-Quran dari awal 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, lebih 1 juta huruf, kita membaca Al-Quran tanpa bosan sedikit pun. Tak ada kitab di dunia ini, ya tak, yang bacaannya itu lengkap, sempurna, dibaca oleh semua umur, semua tingkat pendidikan,
semua tingkat pekerjaan kecuali Al-Quran. Nah, ada buku di dunia dibaca dia anak TK menyelewo profesor baca. Ancak lagi kitab koyenya banyak ilmuannya. Buku anak TK tak peduli dia profesor. Buku yang dibaca oleh profesor panik anak TK membaca. Pokoknya tak apa era. Kenapa? Itulah kitab-kitab yang ada di dunia. Tetapi Al-Quran, subhanallah, di zaman dahulu jatuh saja Al-Quran ke bawah, awak angkat kata. Begitu indahnya Al-Quran. Maka dalam waktu yang singkat ini kita akan mengupas keutamaan-keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, keutamaannya adalah sebaik-baik manusia. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang membaca Al-Quran dan adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Waktu kecil dulu awak belajar Al-Quran, alif bata. Dulu belajar alif bata, alif baris date a, ba baris date ba, enggak? Ta baris date ta, atau a alif baris date alis bawah i, alif baris dapat u, a i u. Kalau kini kan iqra, langsung membaca. Kalau ada anak awak kini lancar membaca Al-Quran, anak TK, anak SD, tapi ndak topik tajwid, ndak pas-pasoha, jangan disalang. Itu loh metode iqra. Lelama bisa jurinya orang. Iya tiap. Kami dulu kelas 2 MDA buya. Alun jo ke Al-Quran godang le. Bau AIU jo kaji bo. Itu loh metode dulu. Iya kan? Itulah Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Waktu kecil kita dahulu belajar Al-Quran, lalu kemudian sudah besar kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah sebaik-baik manusia, kata Rasul. Yang kedua, keutamaan Al-Quran itu Allah berikan satu huruf pahala 10. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, Allah berikan kepadanya satu kebajikan. Dan satu kebajikan, kata Rasul, Allah berikan 10 pahala. Dan saya, kata Rasul, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Masya Allah. Ramadan 30 hari, Al-Quran 30 juz. Tamat dia Al-Quran, hitunglah berapa pahala. Enak. Jumlah huruf dalam Al-Quran berbeda para ulama, tapi di antaranya ada ulama mengatakan 1.027.000 huruf. Masya Allah. Kali 10 berapa pahala? La ilaha illallah. Cene itu kadang baca Quran. Itu di luar Ramadan, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Kenapa? Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Yang sunat pahala sama wajib, yang wajib berlipat ganda. Wa wallikat abwabun nar. Lalu kemudian Allah tutup pintu neraka. Walaupun ditutup oleh Allah Ta'ala pintu neraka, tapi buat dosa di bulan Ramadan, dosa tetap berlipat ganda. Wasuf pada syayatin, dan Allah qabek, Allah ikat setan-setan, Allah gembok. Tapi yang digembok tak kardus, yang digembok setan, ya kan? Digembok setan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan mari kita banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Ada masjid sekarang banyak. Masjid Raya Pekanbaru, Pasar Bawah, satu malam 1 juz. Masjid Agung Islamic Center Rahul, satu malam 1 juz. Enak, luar biasa. Mudah-mudahan insya-Allah taala kalau kita tidak bisa bertadarus, minimal di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran itu, Al-Quran adalah menjadi obat bagi kita, Bapak Ibu. Di dunia ini kalau kita sakit, jangankan lagi sakit-sakit berat, sakit kepala je, baik kepadai. Ada bodrek enconya, bodrek sakit kepala. Sakit parah, bawa sakit umum. Tak bisa sakit umum, bawa pakan awal bros, ke hospital. Tak bisa pakan bau, bobok ke Melaka, bok Jakarta, ABPT berjuta-juta. Pernahkah kita berfikir kalau rohani kita yang sakit, jiwa kita yang kering, pernahkah kita berusaha untuk mengobatnya? Maka salah satu obat jiwa, menenangkan jiwa itu adalah Al-Quran. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Quran, kami yang telah menurunkan Al-Quran, ma huwa sifat, dan Al-Quran itu juga sebagai ubek.
Al-Quran tu ubek Pak Ibu, baik ubek rohani maupun ubek jasmani. Seorang sahabat yang bernama Said Al-Khudri pernah meruqyah seorang laki-laki yang lumpuh total akibat digigit kalajengking. Kalajengking tu apa sawah kan? Apa PK? Kala tak sepasan dia sepasan lain lah ya. Sepasan apa? Lipan. Kalau digigit oleh kalajengking. Godang apa lah kalau lumpuh apa tu sekali. Maklumlah kalau padang pasir. Lalu Said Al-Khudri mendoakan dan membaca suratul Fatihah. Lalu orang tersebut sembuh dari lumpuhnya. Begitulah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan lagi kita, Rasul saja pernah disihir. Lalu kemudian Rasulullah membaca 3 kul itu, kul a'udzu birabbin nas, kul bil falaq dan kul huwallahu ahad. Subhanallah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu juga sebagai obat bagi kita Bapak Ibu, dan juga obat penenang jiwa. Yang berikutnya keutamaan Al-Quran itu, bagi kita yang membacanya dengan mahir, nanti kita akan berteman di surga bersama malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat kan awak di surga Pak Ibu. Kata Rasul dalam hadis Imam At-Tirmizi, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, contoh Pak Imam tadi, siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka di surga nanti akan duduk bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, banyak salah pada waktu ini. Dapat pangkal, hilang ujung. Dapat tangga, hilang pangkal. Macam itu tahu je pun betul-betul tahu. Dia mau tadarus Al-Quran, dia mau pakai mit. Enak, bukan berdosa, tapi kata Rasul mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Jadi awak, kami tidak pasti baca Quran dulu ya. Ada awak yang berdosa mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Yang berikutnya keutamaan membaca Al-Quran itu, yang berikutnya Allah berikan kepada kita syafaat melalui Al-Quran di akhirat nanti. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepadamu memberikan syafaat di akhirat nanti. Masya Allah. Baca dan baca Al-Quran. Yang berikutnya keutamaan membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasul ketika duduk bersama sahabat seperti kita inilah, apa kata Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian, kata Rasul, diberikan 2 besar unta yang gemuk? Sahabat mengatakan, mau ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, kalian pergi ke Al-Atiq. Ya enggak? Lalu kalian pulang dari situ membawa 2 ekor unta yang gemuk. Sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana cara Rasul? Kata Rasul, bacalah 2 ayat dari Al-Quran atau 3 ayat, sesungguhnya yang demikian lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk. Masya Allah. Unta apa siku akhirnya 30 juta dapat nak? Anggaplah 30 juta kuwi, enggak ada daging, 60 juta kita dapatkan hanya dengan membaca 2-3 ayat dari Al-Quran. Masya Allah. Yang berikutnya keutamaan membaca Al-Quran, bahwa orang tua daripada anak-anak membaca Al-Quran di akhirat nanti akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim? Kata Rasul, barang siapa yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, kata Rasul, di dunia ini, maka di akhirat nanti kedua orang tuanya diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mahkota itu akan bercahaya, bersinar seperti sinar matahari. Dan kepada kedua orang tua daripada anak yang membaca, belajar Al-Quran tadi, kata Rasul, Allah berikan kepada perhiasan, yang perhiasan itu belum pernah di dunia ini. Ya tak? Bawa pola mahe golang duku perhiasan di dunia Allah belum pernah ada, kata Rasul. Lalu nanti kedua orang tua itu berkata kepada Allah, kenapa anda berikan perhiasan kepada kami ya Allah? Lalu apa kata Allah ketika itu? Ini adalah karena anak-anakmu yang telah membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Berlomba-lombalah kita Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita ke PDTA, ke taman-taman pendidikan Al-Quran,
kepada pondok-pondok tahfiz Al-Quran, kepada guru-guru tahfiz, kepada guru-guru mengaji. Kelak kita di akhirat akan diberikan mahkota oleh Allah Tabaraka Ta'ala yang akan menyinari ibadah Allah yang sinarnya itu melebihi sinar matahari. Masya Allah, begitu banyaknya kemuliaan Al-Quran. Yang terakhir, keutamaan Al-Quran itu adalah Al-Quran ini isi kandungannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah berdakwah ada dalam Al-Quran. Apa? Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada untuk berdakwah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mereka lah orang-orang beruntung. Ini ayat dakwah. Dalam dakwah itu ada lemah lembut saatnya, ada saatnya tegas. Oh Buya, Nabi itu kan berdakwah lemah lembut. Betul, Nabi berdakwah lemah lembut, tapi ada saatnya Nabi berdakwah secara tegas. Apa contoh? Contohnya ada seorang wanita yang bernama Fatimah dari suku Bani Makhzum ketika itu mencuri. Lalu pengajar Rasul memutuskan dipotong tangan. Karena dia orang kaya, dia mengutus seorang pengacara. Ada pengacara waktu itu, cucu angkat Rasulullah SAW, datang kepada Rasul. Ya Rasul, jangan dihukum pancung, jangan dihukum potong tangan Fatimah do. Fatimah do ang kayoronya, anak pejabat do nya usawa. Jangan dipotong tangan daknya. Rasul merah mukanya. Celakanya umat dahulu kala, karena yang berbuat dosa itu orang kecil, karena yang berbuat salah mereka orang besar mereka diamkan, lalu yang berbuat salah orang kecil mereka tegakkan hukum. Lalu Nabi berdiri, jangankan lagi Fatimah itu, Fatimah anak saya binti Muhammad saja yang mencuri, aku akan potong tangannya. Begitu tegasnya Nabi dalam dakwah kalau masalah nahi mungkar. Banyak dalam Al-Quran. Masalah berimpak ada dalam Al-Quran. Al-Baqarah 261. 1000 tadi kita berimpak, Allah balas 700 kali lipat. 1.000.000 kita berimpak, Allah balas 700 juta. Ayat apa lagi? Ada ayat tentang pemimpin. An-Nisa 144. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattahizul kafirina awliya. Jangan kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Lengkap sudah di dalam Al-Quran. Kenapa pemimpin agama Al-Quran, Ustaz? Karena pemimpin penting dalam Islam ibadah Allah. Kenapa? Rasul meninggal pada hari Senin, baru dikuburkan 2-3 hari setelah itu. Setelah terpilih Abu Bakar, baru diurus jenazah Rasulullah. Begitu pentingnya memilih pemimpin. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah ditanya, dia pernah berkata, andaikan saya memiliki satu doa, kata beliau, yang saya tahu doa itu dimakbulkan Allah Ta'ala, pasti doa itu saya tujukan untuk pemimpin. Kalau berdoa untuk kita, kan kita yang dapat. Doa mudah-mudahan dapat piti. Awak dapat piti. Doa untuk pemimpin satu daerah, satu negara, orang akan mendapatkan kesejahteraan. Berdoa kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang siddiq, fatanah, tabligh, berani, yang dicintai rakyat, yang memuliakan ulama, dan mereka mencintai kita insyaallah taala. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun wa rabbul ghafur, negeri yang baldatun thayyibah, dan juga negeri yang Allah turunkan berkah dari langit dan memancar dari bumi. Caranya satu, kembalilah kepada Al-Quran, karena semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Memilih pemimpin ada dalam Al-Quran. Ekonomi, An-Nisa ayat 9 ada dalam Al-Quran. Berdakwah dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan, semuanya ada di dalam Al-Quran ibadallah. Buka At-Taubah 122. Kata Allah Ta'ala, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak berangkat beberapa orang dari setiap suku, dari setiap puak, dari setiap kampung? Mengapa? Khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi kami punya anak 5 ustaz. Sekolahkan satu orang khusus sekolah agama, antarkan dia ke pesantren. Ini perintah Allah. At-Taubah 122. Bukan perintah ustaz. Tapi yang diantar ke pesantren tu yang pintar lah. Enggak? Iko adon apa tigo.
Yang cadiak bantau. Mana sekolah? Kau sampai 1. Yang nomor 2 mana? Tu bangak tu ustaznya. Bangak tu mana bantau? Kadarun bantau ni. Ya kan? Yang cadiak lah. Ini perintah Allah Ta'ala. Mengapa tidak berangkat beberapa orang di antara kalian daripada keluarga, setiap suku, setiap kampung yang khusus mempelajari agama? Apa gunanya? Setelah mereka pulang bisa memberikan pelajaran kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan marilah kita kembali kepada Al-Quran. Dan bila Ramadan ini Ramadan terakhir sepanjang hidup kita, mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, siang tadi dia berpuasa, malam tarwih, witir, tadarus Al-Quran, berinfak, bersedekah, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ilmu, ghufir lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.